Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, disampaikan oleh Harmusa Oktaviani, nomor anggota A549. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Rakyat siapa? Rakyat siapa? Ya, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan RI beserta jajaran, Menteri Koperasi dan UMKM RI beserta seluruh jajaran, Menteri Investasi atau Kepala BKPM RI beserta seluruh jajaran, Menteri Hukum dan HAM RI beserta seluruh jajaran dan hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk dapat berkumpul pada siang hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat atas rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau RUU PPSK. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan jajaran kementerian, serta hadirin yang kami hormati. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih sangat membutuhkan peran sektor keuangan dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju pada tahun 2045. Kita berharap pada periode tersebut Indonesia telah memiliki sistem keuangan yang kuat, adaptif dan responsif terhadap gejolak perekonomian global, serta didukung oleh sektor keuangan yang berdaya saing. Berbagai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang saat ini sudah tidak adaptif lagi terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan. Selain itu, regulasi yang mengatur berbagai industri jasa keuangan masih bersifat sektoral, sehingga dibutuhkan aturan berupa undang-undang yang lebih luas cakupannya dalam mengatur sektor keuangan. Penyusunan rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan harus menjadi momentum dalam melaksanakan reformasi sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan. Reformasi yang dilakukan ditujukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan di dalam sektor keuangan, serta perbaikan dan penyempurnaan tata kelola sistem keuangan. Di sisi industri, sektor keuangan juga diharapkan akan berfungsi lebih baik lagi, dan stabilitas sistem keuangan juga dapat terjaga dengan baik. Melalui RUU ini pula, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diharapkan dapat dilakukan dengan baik. Dengan diselesaikannya penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan oleh Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah, maka fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan kritis sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan RUU PPSK yang akan merevisi beberapa perundang-undangan yang mengatur otoritas di sektor keuangan tetap menjaga sinergi dan tidak melemahkan independensi masing-masing institusi, baik BI, OJK ataupun LPS. Dan kita juga berharap tata kelola sistem keuangan semakin kredibel dan memastikan tidak terjadi pelanggaran dan kerugian negara. Yang kedua, terkait penyelenggaraan program penjaminan polis yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa hal ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diselenggarakan. Penyelenggaraan program penjaminan polis diharapkan dapat mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas terbaiknya, guna meningkatkan confidence level yang kuat bagi semua pemangku kepentingan dan menjaga ekosistem asuransi agar lebih sehat dan produktif. Ketiga, terhadap pengaturan Bank Indonesia berwenang membeli surat berharga negara atau SBN di pasar perdana dalam rangka penanganan permasalahan sistem keuangan perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko terjadinya hiperinflasi dan ancaman krisis utang yang lebih dalam. Untuk itu perlu diatur syarat dan ketentuan bagi Bank Indonesia dalam membeli surat berharga di pasar perdana dengan limitasi waktu tertentu. Keempat,
terhadap pengaturan mengenai pasar modal, pasar uang, serta valuta asing, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan agar pemerintah dapat berupaya untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal, pasar uang, serta falas dalam sistem keuangan. Kelima, terhadap pengaturan tentang ITSK atau Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, pemerintah perlu sangat berhati-hati serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha fintech, sehingga tidak merugikan masyarakat akibat misinformasi dan kurangnya edukasi. Keenam, terkait dengan akses pembiayaan UMKM. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa ini merupakan langkah maju bagi pengembangan UMKM di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat mendorong agar perbankan dan lembaga keuangan non-bankan menjalankan amanat sesuai undang-undang dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Ketujuh, terhadap pengaturan koperasi dalam RUU PPSK, fraksi Partai Demokrat berharap koperasi semakin berkembang dan tumbuh kuat sebagai gerakan ekonomi rakyat, mengingat koperasi adalah soko guru ekonomi kerakyatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengaturan koperasi dalam undang-undang ini tidak tumpang tindih dengan undang-undang perkoperasian yang sudah ada. Untuk itu perlu adanya penguatan dalam hal pembinaan, monitoring dan pengawasan khususnya terhadap koperasi yang bergerak dalam sektor jasa keuangan. Sehingga Kementerian Koperasi dan UMKM perlu melakukan peningkatan dalam hal pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap koperasi. Kedelapan, terhadap rencana penerbitan rupiah digital, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar beberapa kendala dan risiko yang akan dihadapi dapat diantisipasi dengan cermat dan perlu disiapkan infrastruktur pendukung sistem keamanan dan privasi untuk menghindari serangan siber dan bentuk peretasan lainnya. Kesembilan, fraksi Partai Demokrat meminta penguatan substansi mengenai perbankan digital. Perbankan digital dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola model bisnis perbankan yang prudent dan berkesinambungan serta memiliki manajemen serta mitigasi risiko yang memadai. Kesepuluh, terkait anggaran OJK yang bersumber dari bagian anggaran bendahara umum negara pada APBN, fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar independensi OJK tetap terjaga dan tidak terpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan oleh pihak manapun. 11, terhadap penguatan independensi, akuntabilitas dan kinerja lembaga pengawas sektor keuangan, fraksi Partai Demokrat tidak menyetujui jika anggaran LPS berada di bawah Kementerian Keuangan, karena kami berpendapat lembaga penjamin simpanan sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang memiliki hak suara dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisioner yang dipilih oleh DPR, serta mengelola dana publik yang sangat besar dari industri perbankan dan perasuransian, sehingga tidak semestinya anggaran LPS memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan karena akan mengurangi independensi LPS sebagai anggota KSSK. Ke-12, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa perbankan syariah dan industri keuangan syariah secara keseluruhan memiliki relasi yang sangat erat dengan upaya memperkuat fundamental ekonomi terhadap pengaturan spin-off unit usaha syariah dari Bank Induk dengan memberikan keluasan waktu bagi Bank Induk dalam melepas unit usaha syariahnya menjadi bank syariah, tidak membuat kemunduran dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Melalui penyesuaian RUU PPSK ini diharapkan segala hambatan dan tantangan dalam pengembangan perbankan syariah dapat segera dihapus dan memberikan perluasan ruang lingkup dan jenis kegiatan untuk meningkatkan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan beberapa catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu Indonesia bisa maju ke depan jika ada perubahan dan perbaikan, termasuk di sistem keuangan,
Sehingga fraksi Partai Demokrat memandang perlu adanya payung hukum yang mendukung terwujudnya reformasi fundamental di sektor keuangan. Perlu tata kelola sistem keuangan yang kredibel untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atau kerugian negara, terutama bagi rakyat. Negara harus dapat membangun sebuah kerangka yang bisa membangun sektor keuangan yang adil dan dipercaya, sehingga bisa meningkatkan fungsi intermediasi secara efektif. Dalam pelaksanaan Undang-Undang PPSK nantinya, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan peningkatan literasi kepada masyarakat dengan memperhatikan masa peralihan waktu pelaksanaannya. Demi meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, fraksi Partai Demokrat mendorong adanya perbaikan peraturan di sektor keuangan untuk memitigasi risiko, meningkatkan perlindungan investor dan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar serta masyarakat luas. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran kementerian, serta hadirin yang kami hormati. Dengan mempertimbangkan beberapa catatan dan rekomendasi di atas, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibahas dan diserahkan di tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kami berterima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah memberikan banyak sekali masukan, sehingga dengan hadirnya undang-undang tentang P2SK ini diharapkan dapat mendukung proses pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, adil dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Desember 2022. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSC ditandatangani, Sekretaris Haji Marwan Ciasan MM ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya